Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional, akan mempresentasikan tugas diskusi kelompok kami. Dengan anggota, yang pertama Amanda Friska Vianda, yang kedua Muhammad Haikal Wicaksono, yang ketiga Rahmanita Dwi Arianti, dan saya sendiri Fiska Ananda Susanto. Pertanyaan pertama yaitu, permasalahan apa yang dihadapi oleh Indonesia? Permasalahannya yaitu yang pertama, peran dagang Indonesia dengan Uni Eropa, yang kedua yaitu kasus sengketa DS592 dan diskriminasi kelapa sawit, juga pemberlakuan safeguard dari Filipina yang menghambat ekspor otomotif, kopi, dan CPO dari Indonesia. Yang kedua yaitu download dan pelajari aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh masing-masing negara yang menyebabkan sengketa dagang tersebut. Bagaimana pendapat saudara tentang aturan-aturan tersebut? Pada 14 Juni 2018, Komisi Eropa mengeluarkan target baru yang mengikat dalam penggunaan energi terbarukan, yaitu setiap negara anggota wajib mencapai target sekurang-kurangnya 32% dalam hal penggunaan energi terbarukan. Kemudian, pada tahun 2019, target baru tersebut mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa, Dewan Eropa, serta negara-negara anggota yang kemudian dituangkan dalam kebijakan baru yang dikenal dengan kebijakan RED II, Renewable Energy Directive II. Dalam industri penggunaan energi terbarukan di Eropa, biofuel merupakan elemen penting sebagai bahan baku utama, sehingga dengan adanya kebijakan RED II, dibuat dengan tujuan agar memastikan bahwa produksi bahan baku biofuel merupakan bahan baku yang tidak merusak lingkungan, tidak mengakibatkan terjadinya deforestasi hutan, maupun bahan baku yang bersifat berkelanjutan. Dalam kebijakan RED II, kriteria tanaman nabati yang digunakan untuk biofuel tidak beda dengan kriteria yang telah ditetapkan pada kebijakan RED I, yaitu tanaman nabati sebagai bahan baku biofuel ditanam di area atau lahan gambut, serta tanaman tersebut tidak memindahkan produksi lain ke tempat yang tinggi karbon dan bernilai biodiversitas tinggi. Sumber dari European Commission 2012. Selain itu, Uni Eropa juga mengeluarkan Delegate Act yang merupakan turunan dari RED II dan menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas beresiko tinggi terhadap perusakan hutan atau deforestasi dan berpotensi mendorong perubahan penggunaan lahan tidak langsung atau yang dikenal indirect land use change atau yang disingkat ILUC. Dibandingkan minyak nabati lainnya, ILUC adalah meningkatnya penggunaan atau alih fungsi lahan di hutan, lahan gambut, serta lahan-lahan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Lalu Filipina memberlakukan bea masuk tindakan pengamanan sementara atau BMTPS atau Safeguard Measures. Manila Bulletin melaporkan bahwa BMTPS itu diterapkan pada mobil penumpang impor dan kendaraan komersial ringan atau LCV. Kebijakan itu bertujuan melindungi industri manufaktur Filipina dari gempuran produk impor. Dan Indonesia, negara lain yang menjadi sasaran kebijakan itu adalah Thailand. Pengenaan SSG untuk produk kopi Indonesia juga diberlakukan sejak April 2018. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8.800 yang disetujui Kongres Filipina, SSG diberlakukan untuk melindungi produksi industri dalam negeri Filipina guna mencegah dumping dari negara lain. Peraturan-peraturan tersebut tentunya akan berdampak besar pada keberlangsungan ekspor Indonesia. Implementasi regulasi RED II dan
LUC mengakibatkan terjadinya penurunan ekspor CPO ke Uni Eropa. Begitu juga dengan kebijakan safeguard Filipina yang bakal membebani ekspor otomotif Indonesia yang sudah menurun akibat perlambatan permintaan dan penghambatan masuknya kopi dan CPO dari Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat kelompok kami terkait permasalahan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Next. Yang pertama, kebijakan RETU yang membatasi produk minyak sawit tentunya memberikan dampak yang besar terhadap kinerja PDB, ekspor, dan neraca perdagangan, hingga ketenaga kerjaan. Bahkan citra produk minyak sawit juga dapat memburuk di perdagangan global. Selain itu, kelebihan pasokan minyak sawit di pasar dunia juga memberikan tekanan yang lebih mendalam terhadap harga kelapa minyak sawit dan memberikan potensi dampak yang tak terhindari dari pemberlakuan kebijakan diskriminatif Uni Eropa ini. Next. Kebijakan RETU juga mewajibkan Uni Eropa menggunakan bahan bakar yang dapat diperbaharui dan terdapat aturan turunnya di mana minyak kelapa sawit dikategorikan berisiko tinggi sehingga minyak kelapa sawit tidak termasuk dalam target energi terbarukan Uni Eropa. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.